Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Salman. Kehadiran saya di sini untuk memenuhi tugas, yaitu salah satu mata kuliah itu MSDN atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, langsung saja dari materi yang saya sampaikan itu mengenai industri hotel. Industri hotel itu struktur organisasi hotel atau hierarki fungsional efisiensi itu struktur organisasi yang dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis hotel tersebut. Namun pada umumnya akan mencakup departemen-departemen utama berikut yang memastikan operasional yang dapat berjalan. Poin pertama itu General Manager atau GM merupakan puncak pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan profitabilitas hotel. Dan selanjutnya ada divisi kamar atau room division, itu terbagi menjadi dua tugas. Yang pertama itu manajer front office, itu mengawasi layanan resepsionis, reservasi, dan concierge. Kedua ada manajer housekeeping, itu bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan kamar di area-area umum. Dan selanjutnya ada divisi makanan dan minuman atau F&B, itu ada dua poin. Poin pertama ada di manajemen F&B, itu mengelola restoran, bar, catering, dan layanan kamar. Selanjutnya poin keduanya ada exclusive chef, itu pemimpin dapur yang bertanggung jawab atas kualitas makanan. Selanjutnya ada di manajer penjualan atau pemasaran, bisa disebut dengan sales dan marketing, itu mengembangkan strategi penjualan, promosi, pembangunan, dan menghubungkan langsung dengan pelanggan atau konsumen. Divisi keuangan atau finance, itu ada manajemen manajer atau akuntansi, itu mengelola anggaran pengeluaran, penggajian, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada di divisi sumber daya manusia atau human research, sering kalau disingkat jadi HR, itu manajer HR itu menangani perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan atau kompensasi hubungan dengan karyawan. Selanjutnya ada di divisi teknik atau pemeliharaan, itu engineering atau maintenance, bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat, fasilitas, sistem listrik, air, dan keamanan. Oke, di slide selanjutnya ada di strategi perekrutan menarik bakat terbaik. Itu untuk mendapatkan karyawan terbaik, kita diperlukan strategi perekrutan yang khusus dan yang komprehensif. Yang pertama itu menentukan kebutuhan yang jelas, itu tentukan dengan spesifikasi, kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan setiap posisinya. Salurkan perekrutan yang beragam seperti lewat online job, ada di LinkedIn, Jobstreet, Glints, atau portal-portal lainnya. Bisa melalui media sosial juga, memanfaatkan Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau kandidat-kandidat Gen Z atau kandidat-kandidat muda. Bisa melalui situs web perusahaan resmi, seperti situs web hotel, khususnya bagian karir situs hotel atau apa gitu. Ada di pemeran karir atau job fair. Job fair itu berpartisipasi dalam acara universitas atau bursa umum, atau referral karyawan atau insentif bagi karyawan yang berhasil merekrut kandidat kualitas, atau bisa dari rekan karyawan atau agensi perekrutan untuk posisi eksklusif dan spesialis. Ada juga di seleksi ganda. Seleksi ganda itu proses seleksi ganda itu seperti review CV lamaran, penyaringan awal berdasarkan kualifikasi, wawancara melalui wawancara bersama HR, wawancara lanjutan, atau
user head of department. Dan selanjutnya ada di tes keterampilan jika itu emang relevan, misalnya tes bahasa asing untuk front office atau demo memasak untuk hoki. Pemeriksaan referensi memverifikasikan riwayat kerja kandidat, branding, pemberian kerja atau employee branding, yaitu promosi budaya perusahaan yang positif, lingkungan kerja yang mendukung, dan peluang pengembangan karir untuk menarik kandidat. Selanjutnya juga ada di pelatihan pengembangan. Pelatihan pengembangan itu meningkatkan keterampilan karyawan. Ini juga bisa disebut dengan investasi dalam pemilihan dan pengembangan. Investasi ini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja karyawan. Poin-poinnya ada di program perkenalan hotel, yang memastikan karyawan baru memahami budaya dan melatih keterampilan teknis hard skill seperti SOP hotel, latihan standar operasional prosedur hotel, dan sistem informasi hotel PMS atau pemilihan penggunaan software hotel, keamanan, dan selanjutnya ada di keamanan kesehatan kerja seperti K3. Pilihan prosedur darurat menangani kebakaran atau P3K. Dan selanjutnya ada latihan bahasa asing untuk karyawan yang berinteraksi dengan tamu internasional atau tamu-tamu yang di luar negeri gitu. Dan juga ada pelatihan non teknis atau hard skill seperti layanan unggul. Layanan unggul itu pelatihan etika komunikasi efektif, menangani keluhan-keluhan tamu atau keluhan konsumen. Kerjasama tim itu meningkatkan kolaborasi antar departemen. Selanjutnya pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan karyawan dalam mengatasi tantangan operasional. Dan kepemimpinan atau untuk supervisor atau manager, pelatihan manajemen tim, delegasi, dan motivasi. Dan selanjutnya ada pengembangan karir atau career development, itu program mentoring atau coach. Karyawan senior harus membimbing junior-junior yang baru masuk atau apa gitu. Rotasi departemen memberikan pengalaman di departemen yang berbeda. Dukungan mendidik lanjutan untuk karyawan yang mengikuti kursus dan sertifikasi karyawan profesional. Selanjutnya ada penilaian kinerja berkala, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan pengembangan selanjutnya. Selanjutnya ada di retensi keterlibatan karyawan, menjaga motivasi karyawan itu mempertahankan karyawan yang berkualitas. Sama hal pentingnya dengan merekrut mereka. Strategi retensi yang efektif itu meliputi budaya perusahaan yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, saling membantu, saling menghargai, dan mendukung. Selanjutnya ada kompensi benefit, itu tawarkan gaji yang adil, tunjangan, asuransi, dan fasilitas lainnya yang menarik. Dan ada pengakuan atau penghargaan. Ini program karyawan yang terbaik bulan ini siapa, diberikan apresiasinya itu seperti bonus kerja, berikan insentif finansial berdasarkan pencapaian target karyawan tersebut, dan berikan umpan balik seperti berikan pujian secara rutin. Komunikasi terbuka dan transparan, itu adakan meeting rutin untuk berbagi informasi dan mendapatkan dan mendengarkan masukan karyawan, dan sediakan saluran umpan balik untuk menyesuaikan masalah. Di lingkungan kerja dan aman dan nyaman, pastikan fasilitas kerja, peliharaan, dan baik, memenuhi standar keselamatan dan aktivitas keterlibatan karyawan. Bisa seperti ada acara team building, family gathering, atau perayaan hari besar atau ulang tahun karyawan, program CSR yang melibatkan karyawan-karyawan tersebut.
Dan yang terakhir itu kesimpulannya itu membangun organisasi perhotelan itu memang sangat sulit. Namun kita unggul berpusat pada 4 pilar utama. Yang pertama struktur organisasi yang jelas, efisiensi, kedua strategi perekrutan yang efektif, ketiga pelatihan dan pengembangan berkelanjutan yang sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Yang terakhir, esensi dan keterlibatannya karyawan melalui budaya positif. Dengan fokus pada pilar-pilar ini, hotel bisa atau dapat memastikan bahwa layanan prima dan kesuksesan bisa berjangka panjang. Baik, segitu saja dari saya materinya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya juga di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.